Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kak Hajni, Belajar Bersama, Pintar Bersama. Sebelum itu, Kak Hajni ingatkan untuk teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, serta pastikan menekan tombol lonceng untuk update terus video-video yang akan Kak Hajni update di hari Kamis dan hari Minggu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung tanya ke Kak Hajni lewat akun-akun di bawah ini ya. Oke, kita langsung saja ke pelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Oke, soal yang pertama tentang bangun datar ya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Titik D berada pada sisi AB sehingga AD sama dengan 2BD. Jika AC sama dengan A dan BC sama dengan B, maka luas segitiga CDD aksen adalah ini rumus menggunakan rumus perbandingan ya. Jadi yang pertama diketahui titik D berada pada sisi AB sehingga AD sama dengan 2BD. AD sama dengan 2BD. Atau kalau kita buat perbandingannya menjadi AD per BD ya kan sama dengan 2:1. Nah, kita asumsikan saja bahwa AD nilainya 2, BD nilainya 1 ya. Kita tulis di sini AD 2, BD-nya 1. Nah, di sini kita punya dua segitiga. Jadi ada segitiga yang kecil yaitu BD aksen D ya. Segitiga siku-siku BD aksen D yang kecil. Dan kita punya satu segitiga yang besar yaitu ABC. Atau kita buat BCA supaya siku-sikunya di tengah ya. BCA. Segitiga BCA. Nah, segitiga ini sebanding ya, karena mempunyai sudut yang sama besar, di mana sudut B sama dengan sudut B, sudut C siku-siku sama dengan sudut D aksen, dan sudut A sama dengan sudut D. Maka segitiga ini dikatakan segitiga sebangun. Ini namanya sebangun. Jadi kita bisa buat perbandingannya yaitu pertama, sisi miringnya BD per, ini segitiga yang kecil, sisi miring segitiga yang besar berarti BA ya, BA. Kak, kenapa sisi miring? Kan dia lurus. Nah, memang di sini kan BD lurus, tapi dia kan di depan sudut siku-siku. Namanya sisi miring adalah sisi yang berada di depan siku-siku dalam suatu segitiga. Jadi perbandingannya yang pertama BD segitiga kecil per BA segitiga besar sama dengan BD aksen untuk segitiga kecil per BC untuk segitiga besar sama dengan DD aksen untuk segitiga kecil per AC untuk segitiga yang besar. Nah, kemudian bagaimana lagi? Kita sudah punya satu perbandingan yaitu BD dan BA. BD dan BA yaitu 1 per 1 ditambah 2 sama dengan BD aksen. BD aksen diketahui enggak? Oke, kita lihat dulu apa yang diketahui selanjutnya. Jika AC sama dengan A, AC ini dimisalkan dengan A. Dan BC sama dengan B, dimisalkan dengan B. Oke, kita masukkan lagi ke persamaannya. BD aksen belum diketahui nilainya ya. BD aksen per BC nilainya adalah B. Sama dengan DD aksen kita juga belum tahu nilainya. DD aksen per AC nilainya A. Nah, kita sudah dapat perbandingannya nih. Kalau kita mau menghitung BD aksen, artinya kita bisa ambil perbandingan 1/3 sama dengan BD aksen per B ya. Kita kalikan silang,
Atau langsung saja kita mau tahu nilai BD aksennya, maka BD aksen sama dengan B dikali 1 dibagi 3 atau 1/3 B, benar. Kemudian kita cari lagi perbandingan untuk DD aksen. Jadinya apa? 1/3 sama dengan DD aksen per A. Maka DD aksen sama dengan 1/3 A. Oke. Ini kita simpan dulu ya. Jadi kita sudah punya 2 diketahui selanjutnya. Kemudian apa yang ditanya? Luas segitiga CDD aksen. Maka luas segitiga CDD aksen, rumus luas segitiga apa? Iya benar ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini segitiganya nih. CDD aksen ya. Setengah dikali alasnya DD aksen kan? DD aksen kita sudah punya nilainya berapa? 1/3 A. Kali tingginya CD aksen. Nah, yang kita punya nilainya kan BD aksen nih. Untuk menghitung CD aksen saja ya. CD aksen artinya CB dikurang BD aksen. Ya kan? CB kita tahu nilainya B. BD aksen juga sudah punya nilainya 1/3 B. Ya kan? Artinya 1 dikurang 1/3 berarti 2/3 ya. 2/3 B. Maka tingginya si CD aksen adalah 2/3 B. Nah, tinggal diselesaikan saja. Jadinya gimana? 2 ini bisa kita coret ya. Ini kita sederhanakan habis ya kan? 1 dikali 1 dikali 1 1. Kemudian 3 dikali 3 9 ya. A dikali B AB. Jadi luas segitiga CDD aksen adalah 1/9 AB atau jawabannya adalah D. Soal selanjutnya tentang peluang ya. Dalam sebuah kotak terdapat bolpoin merah, hijau, dan biru. Jika sebuah bolpoin diambil secara acak, peluang bolpoin tersebut berwarna merah adalah 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya bolpoin biru dan 3 kali lebih besar dari terambilnya bolpoin hijau. Jika di dalam kotak tersebut terdapat 12 bolpoin merah, berapakah jumlah total bolpoin dalam kotak? Oke. Ini kan peluang ya, peluang sederhana. Jadi kita bisa simpulkan rumusnya apa? Peluang suatu kejadian A itu sama dengan banyaknya kemungkinan terjadi si A per banyaknya kemungkinan seluruhnya. Ini sudah pernah ya Kak Ajni review di soal-soal di video-video sebelumnya. Jadi peluang suatu kejadian A adalah banyaknya kemungkinan si A dibagi banyak kemungkinan seluruhnya. Di sini ada bolpoin berwarna merah, hijau, dan biru. Jadi untuk kemungkinan seluruhnya itu artinya total dari merah tambah hijau tambah biru. Kebetulan diketahui bahwa di dalam kotak tersebut terdapat 12 bolpoin merah. Merahnya diketahui 12 nih. Hijaunya kita tidak tahu, birunya tidak tahu juga ya. Oke. Kemudian apa dikatakan di sini? Peluang bolpoin tersebut berwarna merah jika diambil sebuah bolpoin ya. Peluang tersebut berwarna merah adalah 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya bolpoin biru. Jadi peluang terambilnya merah itu sama dengan 2 kali terambilnya bolpoin biru. Dan 3 kali lebih besar dari terambilnya bolpoin hijau dan 3 kali peluang dari bolpoin hijau. Nah, kemudian bagaimana? Tinggal masukkan ke rumus ini. Berarti jumlah bolpoin merah dibagi jumlah bolpoin seluruhnya sama dengan 2 kali jumlah bolpoin biru dibagi dengan jumlah bolpoin seluruhnya sama dengan 3 kali jumlah bolpoin hijau dibagi dengan jumlah bolpoin seluruhnya. Nah, untuk menyederhanakannya gampang saja, tinggal kita hilangkan saja ini.
Ya, karena sama-sama NS. Kemudian kita masukkan NM, kita sudah tahu jumlahnya adalah 12. 12 sama dengan 2 kali jumlah ballpoint biru sama dengan 3 kali jumlah ballpoint hijau. Tinggal dihitung saja. Untuk yang pertama ini ya, maka jumlah ballpoint biru sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Oke, kemudian untuk persamaan satu lagi, maka jumlah ballpoint hijau itu sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, apa yang ditanya? Berapakah jumlah total ballpoint dalam kotak? Maka jumlah seluruhnya itu sama dengan jumlah merah ya, ditambah jumlah biru, ditambah jumlah hijau. Artinya berapa? 12 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 12 tambah 6, 18 ditambah 4 adalah 22. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal selanjutnya ya. Ini tipikal soal yang paling sering keluar di UTBK. Jadi ada diberikan dua pernyataan. Pertanyaannya adalah, misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang kartesius dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Artinya X tidak sama dengan Y ya. Apakah X kurang dari Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sebenarnya secara garis besar kita sudah bisa melihat ya bahwa kita punya dua variabel di sini, ada variabel X dan variabel Y. Artinya, jika kita punya dua variabel, kita perlu dua persamaan. Jika kita mencari 3 variabel, maka kita perlu 3 persamaan. Ya, otomatis persamaan 1, pernyataan 1 X tambah 2Y sama dengan 5 saja tidak cukup untuk menyelesaikan ini. Maka kita beralih ke pernyataan yang kedua. X kurang Y kuadrat sama dengan X kurang Y kali 2 tambah Y. Nah, sekarang tugas kita akan membuktikan dulu ya. Pernyataan yang pertama itu X tambah 2Y sama dengan 5. Oke, ini sudah sangat sederhana ya persamaannya. Kemudian pernyataan yang kedua itu X kurang Y kuadrat sama dengan X kurang Y dikali 2 tambah Y. Nah, ini bisa kita sama-sama bagi dengan X kurang Y ya. Kenapa? Karena di kedua ruas ada X kurang Y. Maka ini pangkat 2-nya habis, ininya juga habis. Sisa persamaannya adalah X kurang Y sama dengan 2 tambah Y. Nah, kita pindahkan Y-nya ke sebelah kiri ya. Jadinya X kurang Y sama dengan 2 atau X kurang 2Y sama dengan 2. Nah, kita punya dua persamaan di sini. Ada X tambah 2Y sama dengan 5 dan X kurang 2Y sama dengan 2. Sekarang kita tinggal membuktikan apakah dua persamaan ini bisa menyelesaikan pertanyaan kita, apakah X lebih kecil dari Y. Langsung saja kita pakai sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi ada variabel X dan variabel Y di sini. X tambah 2Y sama dengan 5, X kurang 2Y sama dengan 2. Nah, Kak Hajni kurang di sini supaya hilang si X-nya. Maka sisanya apa? 2 kurang min 2, artinya 2 tambah 2 sama dengan 4Y. Sama dengan 5 kurang 2, 3 ya. Maka Y sama dengan 3/4. Nah, sudah selesai. Y-nya adalah 3/4. Sekarang untuk menghitung si X, boleh substitusi, kita masukkan Y-nya ini ke salah satu persamaan, atau boleh kita eliminasi lagi. Di sini Kak Hajni pilih eliminasi aja lagi. X tambah 2Y sama dengan 5, X kurang 2Y sama dengan 2. Nah, tadi kita kurang, sekarang kita tambah. Biar apa, Kak? Kita mau menghilangkan 2Y-nya sekarang. Karena kalau ditambah habis ya. X tambah X
2X sama dengan 5 tambah 2, 7. Maka X sama dengan 7/2. Sekarang karena X-nya 7/2, Y-nya 3/4. 7/2 ini boleh kakak sederhanakan atau kakak besarkan menjadi 14/4 ya. Nah, dari sini terlihat bahwa X 14/4, Y-nya 3/4. Maka X justru lebih besar dari Y. Maka jawabannya, apakah X kurang dari Y? Tidak, salah ya. Tetapi pernyataan 1 dan 2 sudah cukup membuktikan bahwa pertanyaan ini bisa diselesaikan. Artinya, yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jelas tidak ya, karena kita punya 2 variabel, maka kita perlu 2 persamaan. Pernyataan 2 saja cukup? Tidak juga. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, benar ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita perlu 2 pernyataan bersama-sama, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya C ya.